Makanya di dalam sebuah hadis yang sudah banyak diketahui oleh kita, besok pada hari kiamat setelah manusia kumpul di hadapan Allah, maka kaki manusia tidak bisa bergerak. Menuju ke surga tidak bisa, menuju ke neraka juga tidak bisa, sebelum dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang 4 hal. Tentang 4 hal, Pak. Makanya di dalam sebuah hadis yang sudah banyak diketahui oleh kita, besok pada hari kiamat setelah manusia kumpul di hadapan Allah, maka kaki manusia tidak bisa bergerak. Menuju ke surga tidak bisa, menuju ke neraka juga tidak bisa, sebelum dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang 4 hal. Tentang 4 hal, Pak. Pertama, tentang umur. Umur kan waktu. Umur, Pak, akan dimintai pertanggungjawaban. Fima afnah, di dalam urusan apa umur itu dihabiskan. Nah, sekarang panjenengan sudah punya catatan apa tidak, Pak? Coba kalau ada orang, Pak, berusia 60 tahun, kemudian sejak lahir sudah nyambut gawe, per hari 8 jam selama 60 tahun, Pak. Berarti waktu untuk kerja menghabiskan 20 tahun. Kalau tidur panjenengan sehari semalam 6 jam selama 60 tahun, berarti waktu panjenengan, umur panjenengan habis untuk tidur 15 tahun. Kalau panjenengan hobi berteman dengan TV, menurut penelitian, Pak, orang Indonesia ini minimal waktunya digunakan untuk nonton TV itu 4 jam, Pak. Lah kalau 4 jam dikalikan 60 tahun, berarti waktu habis untuk nonton TV itu 10 tahun, Pak. Kemudian sekarang dibandingkan dengan makan. Kalau makan sehari 3 kali, sekali makan 20 menit. Berarti 1 hari membutuhkan waktu 1 jam. 1 jam kali 60 tahun. Itu menghabiskan waktu berapa, Pak? 2,5 tahun, Pak. Untuk makan 2,5 tahun, itu selama 60 tahun. Kemudian sekarang untuk sholat. Sholat panjenengan berapa, Pak? Saya pernah uji coba sholat 2 rakaat, setelah Fatihah membaca Sabihis, setelah Fatihah hal ataka, itu hanya 4 menit, Pak. Taruhlah panjenengan lebih khusyuk daripada saya, sehingga sholat panjenengan 6 menit. 6 menit kali 5, Pak, 30 menit. 30 menit kali 60 tahun hanya menghabiskan waktu 1 tahun seperempat. Loh, Pak. Ini besok akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya di dalam mengisi Ramadan, panjenengan harus mengurangi berteman dengan TV, mengurangi berteman dengan HP, namun berteman sajalah dengan Al-Quran, Pak. Bisa qiraah, bisa tilawah, bisa tahfidz. Bedanya kalau qiraah dan tilawah, Pak, bila qiraah hanya sekedar membaca dengan benar tanpa perenungan. Namun kalau tilawah disertai dengan perenungan. Kemudian kalau tahfidz itu murni menghafalkan, yang nilainya luar biasa.
Karena umur panjenengan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setelah umur badan jasmani, Pak, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga nanti pertanyaannya, wahai manusia, ketika hidup di dunia kamu kuberi badan jasmani yang lengkap. Sekarang kamu kembali kepadaku, tangan kamu kok hilang satu. Kamu kemanakan? Kalau jawabannya, ya Allah, ketika kami ikut perang Uhud, ternyata saya kena sabutan pedang dari orang kafir sehingga tangan saya putus. Kira-kira membanggakan apa tidak, Pak? Hilang demi mempertahankan agama. Kemudian coba dibandingkan dengan orang ketika ditanya Allah, wahai hambaku, ketika hidup di dunia kamu ku beri badan jasmani yang lengkap. Mengapa sekarang kembali burung kamu kok hilang? Kamu kemanakan? Lah kok jawabannya, karena saya sering kendoli. Akhirnya digigit oleh virus HIV sehingga putus. Coba kalau jawabannya seperti itu bagaimana, Pak? Reaksi Allah itu. Nah, makanya hati-hati. Karena badan jasmani panjenengan itu bukan milik panjenengan. Itu milik Allah. Panjenengan hanya punya hak pakai. Makanya pakailah anggota badan panjenengan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang ilmu. Pertanyaan yang keempat tentang harta. Yang saya ambil kesimpulan, ternyata waktu itu besok pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban.